Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kawiyah selaku dosen pembimbing mata kuliah konsep dasar matematika. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Syifa Zahra Erina Putri dengan NIM 2101025159 dari kelas 1E Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang logika matematika. Pertama, pernyataan atau proposisi. Proposisi adalah suatu pernyataan yang mempunyai dua kemungkinan nilai kebenaran, yaitu benar atau salah, tetapi tidak mungkin keduanya. Proposisi pada logika matematika dibagi menjadi tiga jenis, yaitu proposisi tunggal, majemuk, dan kompleks. Jenis proposisi tunggal yaitu pernyataan tanpa perangkai, sementara proposisi majemuk memiliki satu perangkai. Terakhir, proposisi kompleks memiliki dua atau lebih perangkai. Yang kedua, ada notasi dan nilai kebenaran pernyataan. Untuk penyederhanaan, dalam logika matematika suatu proposisi biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, C, D, dan seterusnya, dan digunakan notasi titik dua untuk menyatakan apa yang dimaksud dengan lambang-lambang tersebut. Contoh, A. IPB terletak di Bogor. Karena pernyataan dari proposisi A benar, maka A merupakan proposisi yang benar dan mempunyai nilai kebenaran. P. Jakarta ibu kota negara India. Karena pernyataan dari proposisi P salah, maka P merupakan proposisi yang salah dan mempunyai nilai kebenaran 0. Selanjutnya ada perangkaian dasar dan tabel kebenaran, ingkaran atau negasi. Dari sebuah pernyataan, kita dapat membuat pernyataan baru berupa ingkaran atau negasi atas pernyataan tadi. B. Yaitu pernyataan bernilai benar. S. Yaitu pernyataan bernilai salah. Artinya, jika suatu pernyataan P benar, maka ingkaran Q akan bernilai salah. Begitu pula sebaliknya. Contoh, P. Besi memuai jika dipanaskan, yaitu pernyataan bernilai benar. Ingkaran P. Besi tidak memuai jika dipanaskan, yaitu pernyataan bernilai salah. Selanjutnya, konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung dan, sehingga notasi P konjungsi Q dibaca P dan Q. Contoh, P. 3 adalah bilangan prima, yaitu pernyataan bernilai benar. Q. 3 adalah bilangan ganjil, yaitu pernyataan bernilai benar. P konjungsi Q. 3 adalah bilangan prima dan ganjil, yaitu pernyataan bernilai benar. Selanjutnya, disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung atau, sehingga notasi P disjungsi Q dibaca P atau Q. Contoh, P. Paus adalah mamalia, yaitu pernyataan bernilai benar. Q. Paus adalah herbivora, yaitu pernyataan bernilai salah. P disjungsi Q. Paus adalah mamalia atau herbivora, yaitu pernyataan bernilai benar. Lalu selanjutnya implikasi. Implikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika, maka, sehingga notasi dari P implikasi dibaca jika P maka Q. Contoh, P. Andi belajar dengan aplikasi Ruang Guru, yaitu pernyataan bernilai benar. Q. Andi dapat belajar di mana saja, yaitu pernyataan bernilai benar. P implikasi Q. Jika Andi belajar dengan aplikasi Ruang Guru, maka Andi dapat belajar di mana saja, yaitu pernyataan bernilai benar. Selanjutnya, biimplikasi. Biimplikasi adalah pernyataan majemuk dengan kata hubung jika dan hanya jika, sehingga notasi dari P biimplikasi Q akan dibaca P jika dan hanya jika Q. Contoh, P 30 kali 2 sama dengan 60, yaitu pernyataan bernilai benar. Q 60 adalah bilangan ganjil, yaitu pernyataan bernilai salah. P biimplikasi Q 30 kali 2 sama dengan 60, jika dan hanya jika 60 adalah bilangan ganjil, yaitu pernyataan bernilai salah. Selanjutnya ada negasi suatu pernyataan majemuk. Yang pertama, negasi konjungsi. Negasi dari suatu konjungsi P konjungsi Q dinotasikan dengan negasi dalam kurung P konjungsi Q.
Jika pernyataan P konjungsi Q benar, maka negasi dari P konjungsi Q menyatakan salah. Dengan ketentuan hukum De Morgan, negasi dalam kurung P konjungsi Q sama dengan negasi P disjungsi negasi Q. Contoh, P konjungsi Q. Dina pandai berbahasa Inggris dan pandai matematika. Maka negasi dari kalimat konjungsi di atas menjadi negasi P konjungsi Q. Dina tidak pandai berbahasa Inggris dan tidak pandai matematika. Yang kedua, negasi disjungsi. Negasi dari suatu disjungsi P disjungsi Q dinotasikan dengan negasi dalam kurung P disjungsi Q. Jika pernyataan P disjungsi Q benar, maka negasi dari P disjungsi Q menyatakan salah. Dengan ketentuan hukum De Morgan, negasi dalam kurung P disjungsi Q sama dengan negasi P konjungsi negasi Q. Contoh, P disjungsi Q. Mahasiswa tersebut lulus mata kuliah matematika atau lulus mata kuliah fisika. Maka negasi dari kalimat disjungsi di atas menjadi negasi dalam kurung P disjungsi Q. Mahasiswa tersebut tidak lulus mata kuliah matematika atau tidak lulus mata kuliah fisika. Yang ketiga, negasi implikasi. Negasi dari suatu implikasi P implikasi Q dinotasikan menjadi negasi dalam kurung P implikasi Q dengan ketentuan hukum De Morgan, yaitu negasi dalam kurung P implikasi Q sama dengan P disjungsi negasi Q. Contoh, P implikasi Q. Jika dia belajar rajin, maka dia lulus ujian. Negasi dalam kurung P implikasi Q, yaitu dia belajar rajin dan dia tidak lulus ujian. Selanjutnya yang keempat, ada negasi biimplikasi. Negasi dari suatu biimplikasi P biimplikasi Q dinotasikan menjadi negasi dalam kurung P biimplikasi Q dengan ketentuan hukum De Morgan, yaitu negasi dalam kurung P biimplikasi Q sama dengan negasi P konjungsi negasi Q atau Q konjungsi negasi P. Contoh, P biimplikasi Q. Mahasiswa dapat meraih gelar sarjana jika dan hanya jika dia berhasil menyelesaikan 140 SKS. Negasi dalam kurung P biimplikasi Q, yaitu mahasiswa dapat meraih gelar sarjana dan dia tidak menyelesaikan 140 SKS, atau mahasiswa tidak dapat meraih gelar sarjana walaupun dia menyelesaikan 140 SKS. Lalu selanjutnya pengelolaan pernyataan majemuk. Pengelolaan pernyataan majemuk dibagi menjadi 3. Yang pertama, tautologi. Tautologi adalah suatu pernyataan majemuk yang selalu mempunyai nilai logik kebenaran. Contoh, P disjungsi negasi Q. Yang kedua, ada kontradiksi. Kontradiksi adalah suatu pernyataan majemuk yang selalu mempunyai nilai logika yang salah. Contoh, P implikasi Q. Dan yang ketiga, ada kontingensi. Kontingensi adalah pernyataan yang bukan tautologi ataupun kontradiksi. Contoh, dalam kurung P disjungsi Q, implikasi Q. Selanjutnya ada materi converse, inverse, dan kontraposisi implikasi. Converse, inverse, dan kontraposisi adalah suatu pernyataan implikasi baru dari suatu pernyataan implikasi. Converse adalah perubahan dari satu sistem ke sistem yang lain. Pernyataan Q implikasi P disebut converse dari P implikasi Q. Inverse adalah pembalikan suatu susunan yang lazim. Pernyataan negasi P implikasi negasi Q disebut inverse dari P implikasi Q. Pernyataan negasi Q implikasi P disebut kontraposisi dari P implikasi Q. Lalu selanjutnya ada pernyataan berkuantor. Kuantifer atau kuantor adalah kata yang mendahului kata benda sebagai fungsi untuk menunjukkan jumlah dari benda tersebut. Sehingga pernyataan berkuantor merupakan pernyataan yang mengandung ukuran kuantitas atau jumlah. Kata yang digunakan sebagai petunjuk kuantitas atau jumlah biasanya adalah semua, beberapa, ada, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya dua bentuk pernyataan berkuantor. Yang pertama, kuantor universal. Pernyataan dengan kuantor universal ditandai dengan penggunaan kata setiap atau semua. Simbol operator logika untuk kuantor universal seperti huruf A yang dicerminkan secara horizontal. Untuk kuantor universal
yaitu kuantor universal. Notasi kuantor universal dibaca untuk semua X atau untuk setiap X. Pernyataan berkuantor universal dengan kalimat terbuka Px disimbolkan dalam kuantor universal Px. Yang kedua, kuantor eksistensial. Sebuah pernyataan dengan kuantor eksistensial memiliki karakteristik adanya kata ada, beberapa, terdapat, atau kata-kata yang semakna lainnya. Simbol operator logika untuk kuantor universal seperti huruf E yang dicerminkan secara vertikal, yaitu kuantor eksistensial. Notasi kuantor eksistensial dibaca ada nilai X, beberapa nilai X, atau terdapat nilai X. Pernyataan berkuantor eksistensial dengan kalimat terbuka Px disimbolkan dalam kuantor eksistensial Px. Contoh lain pernyataan dengan kuantor eksistensial. Ada bunga mawar yang berwarna putih. Yang kedua, beberapa rumah memiliki banyak jendela. Terdapat bilangan asli X yang memenuhi pertidaksamaan kuadrat. X kuadrat tambah 2X min 3 lebih dari 0. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.